Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat, tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau senantiasa mendampingi umat-Mu melalui kehadiran Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, wajah kerahiman-Mu. Semoga kami semakin tekun, setia, dan rela berkorban untuk mendengarkan sabda dan melaksanakan kehendak-Nya sebagai konsekuensi bahwa kami berjanji untuk mengikutinya, memanggul salib, dan memilihnya sebagai wajah kerahiman-Mu yang menyatakan kasih-Mu kepada kami. Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 10 ayat 34 sampai bab 11 ayat 1. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperoleh kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya. Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasul-Nya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, tidak usah kita menjadi bingung saat membaca Injil pada hari ini yang tampaknya penuh dengan kontradiksi yang bisa jadi membingungkan kita. Namun yang terpenting adalah bahwa di dalam Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini,
kita berjumpa dengan Yesus dengan otoritas keilahiannya yang memberikan pengajaran khusus kepada ke-12 rasulnya. Jadi memang sabda ini khusus diberikan untuk 12 murid yang disebut rasul. Itulah sebabnya di bagian Injil yang kita baca dikatakan setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasulnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Maka pertama-tama, wejangan-wejangan yang disampaikan oleh Yesus yang sangat radikal dan kontradiktif itu pertama-tama dan terutama ditujukan untuk 12 murid yang disebut rasul. Merekalah yang kemudian diutus oleh Yesus sendiri untuk memberitakan Injil. Bahkan dalam tradisi gereja Katolik Roma, 12 rasul inilah yang menjadi kolegium dalam konteks dasar gereja dan iman rasuli. Kepada 12 murid ini Yesus bersabda, "Aku datang bukan untuk membawa damai ke bumi, melainkan pedang." Tentu ini berlawanan dengan apa yang selama ini menjadi isi utama pesan Yesus. Sejak Yesus lahir, Yesus disebut sebagai Sang Raja Damai. Yesus membawa damai sejahtera. Yesus sendiri selalu berbicara tentang perdamaian. Kita baca Injil Matius bab 5 ayat 9, Injil Markus bab 9 ayat 50, Injil Lukas bab 1 ayat 79, bab 10 ayat 5, bab 19 ayat 38, bab 24 ayat 36, dan dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 27, bab 16 ayat 33, bab 20 ayat 21 dan 26. Dalam teks-teks tersebut kita berjumpa dengan Yesus Kristus yang selalu berbicara tentang damai, sejahtera, perdamaian. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, lalu bagaimana kita bisa memahami pernyataan Injil hari ini yang seolah-olah mengatakan sebaliknya? Penegasan ini tidak berarti bahwa Yesus mendukung perpecahan, apalagi menggunakan pedang untuk kekerasan dan pembantaian. Sama sekali tidak. Yesus tidak menginginkan pedang. Itu yang kita baca dalam Injil Yohanes bab 18 ayat 11. Yesus tidak menginginkan perpecahan. Yesus justru menghendaki persatuan semua di dalam kebenaran. Lihat Injil Yohanes bab 17 ayat 17 sampai 23. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada saat Yesus bersabda, pengumuman kebenaran bahwa Yesus dari Nazaret adalah Mesias menjadi alasan perpecahan besar di antara orang-orang Yahudi, bahkan juga di antara banyak orang sampai hari ini, terutama tentang keberadaan dan jati diri Yesus Kristus sebagai Putra Allah yang Maha Tinggi, Tuhan dan Juru Selamat. Dalam keluarga atau komunitas yang sama, ada yang mendukung, ada yang menentang. Dalam pengertian inilah kabar baik, damai sejahtera yang diwartakan oleh Yesus benar-benar menjadi sumber perpecahan, suatu tanda pertentangan, sebagaimana sudah dinubuatkan oleh Simeon dalam Injil Lukas bab 2 ayat 34. Dan Yesus menegaskan itu. Aku datang membawa pedang. Pedang bukan dalam arti senjata fisik untuk membinasakan orang, tetapi pedang yang merupakan
gambaran, simbolisme untuk memisahkan antara yang baik dan yang tidak baik, antara kebenaran dan kesesatan. Maka pedang dalam arti ini berarti pemurnian, kabar sukacita, Injil, damai sejahtera yang dibawa oleh Yesus memurnikan hidup setiap orang yang mendengarkannya. Dan siapapun yang menerima kabar sukacita dan damai dari Yesus, dia akan berada dalam ketegangan antara yang menerima dan yang menolak. Itulah yang juga dialami oleh para murid Kristus sampai hari ini. Selalu ada yang disebut konfrontasi. Bahkan juga setiap pembaharuan untuk kebaikan dalam konteks kebenaran iman demi damai sejahtera yang semakin terwujud membawa kontradiksi. Salah satu dalam sejarah gereja yang namanya Aggiornamento, pembaruan Konsili Vatikan II, membawa banyak pertentangan pada zamannya, bahkan sampai saat ini. Selalu ada orang-orang yang merasa diri paling benar, paling baik, yang kemudian akan memberikan perlawanan terhadap kebenaran yang diwartakan, yang bersumber dari Yesus Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kontras-kontras lain ditunjukkan di dalam Injil pada hari ini. Tentang pilihan terhadap Yesus selalu membawa konsekuensi. Bukan berarti bahwa kita harus membenci keluarga, membenci orang tua, membenci sanak saudara. Sama sekali tidak. Yesus memberikan tolok ukur kelayaan pemuritan dengan sikap mengutamakan kehendak Allah. Memilih Yesus sama dengan mengutamakan kehendak Allah di dalam kehidupan ini. Barang siapa memilih kehidupan, lalu dia akan mengalami berbagai macam tantangan, persoalan, rintangan, kesulitan, salib yang harus dipikul sampai mati. Kematian, kemartiran, itulah salib. Tanda pengorbanan bersama Kristus, memilih Kristus, selalu membawa konsekuensi-konsekuensi yang tidak mudah di dalam kehidupan kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari dengan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, kita semakin menghayati pilihan kita akan Kristus, apapun konsekuensi yang harus kita hadapi. Dan yang paling utama adalah selalu menghadirkan damai sejahtera, membawa warta tentang persaudaraan untuk semua orang, meskipun kita akan menghadapi perlawanan dan penolakan. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf, merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.